Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap kuat dan juga semangat. Nah, kembali lagi sama Kak Fani hari ini. Hari ini kita mau ibadah IMPA pada tanggal 21 Maret 2021. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, Kak Fani mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dari lagu Sayang Sayang Sayang. Adik-adik tahu ya lagunya ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Hebatnya adik-adikku nyanyi bareng-bareng sama Kak Fani. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami ya Tuhan. Terima kasih sudah menjaga tidur kami tadi malam ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti ya Tuhan isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kapan dibacakan untuk adik-adik di rumah ya? Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya,
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Kak Fani mau cerita tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya beribu-ribu tahun yang lalu, adik-adik. Nah, gini adik-adik ceritanya. Suatu peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi sekali keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah menemukannya, dia menyepakati bahwa upahnya 1 dinar sehari untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya di situ ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu tuan tanah itu berkata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Nah, lalu pekerja itu pun pergi. Lalu kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, pemilik kebun anggur itu pergi lagi dan berbuat seperti tadi. Lalu kira-kira jam 5 sore, ia keluar lagi dan ia menemukan orang lain lagi. Lalu kata pemilik anggur itu kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami, Tuan." Lalu kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Nah, ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandor kebunnya, "Panggillah sekalian pekerja itu semuanya dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Lalu datanglah mereka, mulai dari yang bekerja kira-kira pukul 5 sore sampai yang pagi, dan mereka semua masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pagi-pagi sekali. Mereka pikir mereka akan mendapatkan upah yang lebih besar, tapi mereka heran, ternyata mereka hanya menerima 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka pun bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya demikian, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari, yang bekerja berat menanggung panas matahari. Kenapa upahnya sama?" Tetapi tuan tanah itu menjawab kepada mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati?" Nah, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik,
Perumpamaan tentang orang upah di kebun anggur ini sama halnya seperti Tuhan Yesus yang mau bermurah hati karena memberikan berkat-Nya kepada umat-Nya adik-adik, karena Tuhan Yesus memiliki kasih adik-adik. Nah, sama seperti talenta yang adik-adik miliki sekarang, semua adalah pemberian dari Tuhan. Nah, misalnya di sini talenta apa yang adik-adik miliki? Apa ya contohnya? Misalkan di sini ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai bermain sepak bola, atau ada yang pandai bermain musik. Nah, itu semua adalah pemberian dari Tuhan ya adik-adik. Nah, saat adik-adik, Tuhan Yesus tidak ingin umat-Nya iri hati pada kemurahan Tuhan, atau Tuhan Yesus tidak ingin adik-adik iri hati dengan talenta yang dimiliki oleh temannya. Coba adik-adik pilih gambar mana yang merupakan sikap iri hati. Gambar yang mana? Ayo. Nah, gambar yang mukanya cemberut ini adalah gambar yang sedang iri hati ya adik-adik. Jadi adik-adik, kalau adik-adik lagi iri hati, pasti adik-adik mukanya cemberut, karena adik-adik merasa marah. Jadi adik-adik boleh nggak iri hati? Nah, adik-adik nggak boleh ya iri hati, karena Tuhan Yesus sudah memberikan adik-adik talenta yang sangat indah untuk adik-adik. Tentunya saat adik-adik sudah mempunyai talenta itu, adik-adik tidak boleh sombong atau mengejek temannya yang lain ya. Sebab Tuhan Yesus senang dengan anak yang pandai namun rendah hati. Nah, terus saat kita sudah memiliki talenta yang Tuhan berikan, apa yang harus kita lakukan? Yang pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa menggunakan talenta kita untuk melakukan perbuatan yang baik yang bisa dibagikan ke orang lain ya adik-adik. Kita bisa menjadi alat Tuhan, kita bisa berbagi berkat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat kita sudah melakukan perbuatan baik, pastinya Tuhan Yesus akan sayang ya sama adik-adik. Sayang nggak sama adik-adik kalau adik-adik lakukan perbuatan yang baik? Sayang, pasti, karena adik-adik sudah dipanggil untuk Tuhan Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik melalui talenta yang adik-adik miliki ataupun juga sikap adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar untuk mau melakukan perbuatan yang baik dengan sikap yang benar untuk merespon panggilan Tuhan. Caranya ada 3 kata. Caranya dengan mengucapkan 3 kata ajaib. Apa ya Kak Fani 3 kata ajaib? Nah, tiga kata ajaib ini bisa adik-adik gunakan di dalam kehidupan adik sehari-hari. Adik-adik bisa gunakan saat adik-adik di rumah, adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa menggunakan 3 kata ini. Yang pertama ada kata tolong, yang kedua ada kata maaf, yang ketiga ada kata terima kasih. Jadi saat adik-adik ingin, contohnya saat adik-adik ingin hendak meminta bantuan kepada orang lain, meminta bantuan kepada mama, papa, atau orang yang lebih tua dari adik-adik, adik-adik jangan lupa untuk mengucapkan kata tolong. Yang kedua, kata maaf adalah ungkapan yang adik-adik sesali saat adik-adik telah melakukan sebuah kesalahan. Adik-adik
jangan takut untuk mengatakan minta maaf. Seperti adik-adik bilang sama mama atau papa, maaf ya ma, aku sudah nakal hari ini, aku tidak dengar-dengaran dengan mama atau papa hari ini, aku berjanji besok aku akan dengar-dengaran dengan mama papa. Atau kata maaf contohnya adalah adik-adik menyesali perbuatan yang sudah adik-adik lakukan. Contohnya saat adik-adik sudah marah-marah dengan mama atau papa atau kakak atau adik-adik kan marah-marah tuh. Terus adik-adik habis marah-marah, adik-adik harus ngapain? Adik-adik harus berani minta maaf, karena kalau adik-adik sudah marah-marah tapi adik-adik tidak berani minta maaf, nanti mama papanya sedih deh. Jadi adik-adik nggak boleh lupa untuk minta maaf ya adik-adik. Nah, yang ketiga, kata ajaib yang ketiga adalah terima kasih. Saat adik-adik mendapatkan tiga kata ajaib, terima kasih adalah ungkapan syukur adik-adik saat adik-adik sudah dibantu atau adik-adik diberikan sesuatu sama orang lain. Misalnya adik-adik diberikan coklat sama kakak layan, adik-adik bilang apa? Bilang terima kasih kak. Nah, tentunya dengan adik-adik sudah berani mengucapkan tiga kata ajaib yang tadi, adik-adik sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik sudah berani mau melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik, kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik hari ini mau diingatkan bahwa adik-adik tidak boleh iri hati. Adik-adik juga harus berani mengucapkan tiga kata ajaib. Apa aja adik-adik? Yang pertama, kata tolong. Yang kedua, kata maaf. Yang ketiga, kata terima kasih. Nah, adik-adik pasti hebat-hebat semua, pinter-pinter semua. Kakak yakin adik-adik pasti bisa menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau pakai hidup adik-adik untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Nah, kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 213. Dengar panggilan Tuhan. Sudah di penghujung ibadah. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini. Kak Fani mau ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Yuk mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya ya adik-adik.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu kami boleh ada hingga hari ini Tuhan, karena kasih setia-Mu dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan, kami boleh diajarkan untuk tidak boleh iri hati dengan orang lain ya Tuhan, dan kami diajarkan untuk berani mengucapkan 3 kata ajaib, kata tolong, maaf, dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang takut akan Engkau dan melakukan setiap kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati orang tua kami, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan ya Tuhan, berkat yang baik sehingga mereka boleh menjalani aktivitas mereka dengan badan yang sehat dan tubuh yang bugar. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu GPIB Hosiana, kiranya Engkau memberkati gereja kami, biarlah gereja-Mu boleh terus memberitakan Injil biarpun di tengah pandemi seperti ini, sehingga biar nama-Mu boleh tersebar luas di seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia ini boleh segera pulih dari virus pandemi COVID-19 ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh datang kembali ke rumah-Mu ya Tuhan, boleh kembali datang ke gereja untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan secara langsung di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan berpisah satu sama yang lain, kiranya Engkau akan menjaga kami di sepanjang kegiatan kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan rangkaian kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.